Mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan untuk toilet atau restroom berada di sebelah kanan ballroom. Terima kasih. Kalau mau nabung, gak usah bingung. Ada tabungan dan deposito syariah. Mau investasi, reksadana syariah, aman gak bikin gelisah. Keuangan syariah, lengkap juga berkah. Gak bikin hati resah, alhamdulillah. Lagi butuh dana, ada P2P lending dan gadai syariah. Buat masa depan, asuransi dan dana pensiun syariah jadi harapan. Keuangan syariah, lengkap juga berkah. Gak bikin hati resah, alhamdulillah. Keuangan syariah, baik untuk semua. Investasi bodong, menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar. Contohnya skema ponzi, Piramida money game, harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. jangan lupa 2L, Legal, logis, legal logis. cek legalitasnya ke OJK. Sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar. Yang kami hormati, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Mohon untuk tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam atau mengubah menjadi nada getar selama acara berlangsung. Terima kasih. Setiap pengusaha memiliki mimpi-mimpi besar untuk perusahaannya. Namun, dalam mencapai impian, terkadang dana menjadi hambatan. Saat berjalan sendirian, Anda dapat kehilangan arah. Maka pembiayaan pihak ketiga dapat menjadi jalan keluarnya. Go Public atau IPO merupakan salah satu.
Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan beserta jajaran tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di Riau sangat kental sekali dengan adat istiadat kebudayaan Melayu. Maka izinkan saya menyampaikan satu buah pantun sebagai ucapan selamat datang. Di pinggir Sungai Siak makan durian, jangan lupa jalan-jalan ke Kota Rengat. Kami sambut para tamu undangan, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Yang terhormat, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Bapak IB Aditya Jaya Antara. Yang kami hormati, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Bapak Edi Broto Suwarno. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Bapak Trioga Laksito. Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Bapak Sujanto, beserta jajaran pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Bapak Masuri SH. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Christian Manulang. Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Ketua Panitia HUT 47 Pasar Modal Indonesia, Bapak Dharma Setiadi. Para pengurus dan anggota Kadin Provinsi Riau, narasumber dan moderator, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang pada acara Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan, Jumat 27 September 2024. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Arif Dino Prawi dari kantor OJK Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita tadahkan tangan kita, kita tundukkan kepala kita supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa ini akan saya lapaskan secara muslim kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang non-muslim agar dapat menyesuaikan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mengucap puji dan serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan. Untuk itu, Ya Allah, Ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepada-Mu. Ya Allah, berilah kami cahaya, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, selalu mendekatkan kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan, serta jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mulia di sisi-Mu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau kepada Bapak Trioga Laksito dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Bapak Masyuri, yang kami hormati Deputi Komisioner Pengawas Pengelola Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Bapak Ibu Aditya Jaya Antara, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan
Indonesia, Bapak Christian Manulang, Bapak Ibu narasumber dan moderator, Bapak Ibu anggota Kadin Provinsi Riau yang hadir sebagai peserta pada hari ini, para pejabat di Humas Internal OJK yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kantor OJK Provinsi Riau, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 83 Pekanbaru. Ahlan wa sahlan. Semoga Bapak Ibu semua merasa nyaman di gedung OJK ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu baru pertama kali. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan lancar sampai siang nanti. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara sosialisasi pasar modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi edukasi pasar modal terpadu. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya menyampaikan beberapa update. Yang pertama terkait dengan kinerja perekonomian global saat ini menunjukkan pelemahan dengan tingkat inflasi yang cenderung termoderasi. Tensi geopolitik global terpantau meningkat sejalan dengan tingginya dinamika politik di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden di November 2024 ini, serta potensi instabilitas di Timur Tengah dan di Rusia sebagai akibat dari eskalasi perang di wilayah perbatasan Ukraina. Pelemahan permintaan global juga menyebabkan harga komoditas merosot. Namun di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia dicatat melampaui ekspektasi, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Inflasi inti terjaga dengan baik dan surplus neraca perdagangan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi yang masih baik juga tercermin dari peningkatan kinerja emiten di triwulan 2 2024, antara lain terlihat dari pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang tumbuh masing-masing 4,94% dan 2,73% year on year. Namun demikian, perlu dicermati pemulihan daya beli yang saat ini berlangsung relatif lambat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan juga mengenai hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan di 2024 yang baru diluncurkan beberapa waktu yang lalu, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43%. Sementara indeks inklusi mencapai 75,02%. Data ini memperlihatkan adanya kesenjangan sebesar 0,959% antara pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Meskipun banyak masyarakat yang terhubung dengan layanan dan produk keuangan, belum semua dari mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang produk-produk keuangan yang mereka akses, termasuk pasar modal. Kesenjangan ini bisa menghambat pemanfaatan instrumen keuangan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi keuangan yang intensif dan komprehensif sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Tentunya hal ini menjadi tantangan bersama bagi OJK dan lembaga jasa keuangan dan juga SRO untuk terus mendorong peningkatan inklusi keuangan dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, diharapkan semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat terjangkau oleh produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu sekalian, survei ini juga menyoroti bahwa meskipun banyak individu dan perusahaan telah terhubung
Securities Crowdfunding merupakan skema pengumpulan dana melalui patungan secara daring. Mekanisme ini memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat. Berdasarkan hasil atau data Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK terkait dengan instrumen SDF untuk Provinsi Riau per Juli 2024 tercatat telah terhimpun dana sebesar 49,08 miliar dengan total 3.563 investor dan 18 penerbit. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kami terus berupaya menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, dan inklusif. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha tentang mekanisme IPO dan securities crowdfunding. Kami juga berharap kegiatan ini dapat mendorong semakin banyak perusahaan di Provinsi Riau yang memanfaatkan produk-produk pasar modal sebagai sumber pendanaan. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh pelaku usaha di Provinsi Riau untuk yang pertama memanfaatkan berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia dan pihak-pihak terkait, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem pasar modal di Provinsi Riau. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, Kadin, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin pasar modal di Provinsi Riau akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akhir kata, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil sebagaimana kita harapkan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Menanam pohon sampai ke Cina, hasilnya subur penuh harapan. Pilih sumber pendanaan harus bijaksana, bisnis maju untuk masa depan. Karena di Riau ini saya stop cukup banyak, Pak. Izin satu lagi supaya cepat habis, Pak. Jalan-jalan di Kuantan Pelalau, perginya di tanggal merah. Tingkatkan terus pemahaman keuangan menuju masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, opening speech oleh Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Christian Manulang. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Aditya Diantara,
untuk mencatatkan saham bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah yang kami sebut papan akselerasi. Saat ini di bursa terdapat 44 perusahaan yang tercatat di papan akselerasi dengan rata-rata penggalangan dana mencapai 49,2 miliar. Dari 44 perusahaan tersebut terdapat 24 perusahaan yang merupakan perusahaan aset skala kecil atau aset dan pendanaan kurang dari 50 miliar, dan 20 perusahaan yang merupakan perusahaan aset skala menengah, aset dan pendanaan di antara 50 sampai 250 miliar. Di papan akselerasi juga telah ada satu perusahaan yang berhasil promosi dan dari papan akselerasi menuju papan pengembangan. Salah satu tantangan terbesar bagi UKM adalah dari segi pendanaan atau tambahan modal untuk melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan produktivitas agar terus berjalan. Namun, sebenarnya terdapat opsi yang ditawarkan untuk memperoleh sumber pendanaan bagi perusahaan untuk melengkapi pendanaan perusahaan ibu bapak yang ada saat ini. Salah satunya adalah melalui pasar modal, baik melalui securities crowdfunding untuk pendanaan awal dan initial public offering atau IPO. Untuk pendanaan lanjutan, apabila perusahaan menjadi perusahaan yang go public, maka perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat sebagai sumber pendanaan perusahaan, tapi terbuka juga untuk mencatatkan saham di bursa yang memiliki banyak manfaat lain, diantaranya yaitu dapat membantu meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan praktik good corporate governance, dan bahkan mendapatkan manfaat berupa insentif pajak. Selain itu, dari sisi perusahaan yang IPO dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat bahwa dari sisi investor saat ini kesadaran akan pentingnya verifikasi mulai meningkat, dan kemajuan teknologi digital yang mempermudah akses ke pasar modal dan mendorong peningkatan investor di pasar modal kita. Per Juni 2024, jumlah investor di pasar modal tercatat meningkat 8,4 kali lipat. Sementara untuk jumlah investor saham meningkat 7 kali lipat dibanding dengan akhir tahun 2018. Dalam upaya mendukung perusahaan UKM untuk dapat menjadi perusahaan tercatat di papan akselerasi, Bursa Efek Indonesia memiliki program IDX Incubator yang akan memberi bimbingan secara intensif dan terstruktur kepada perusahaan UKM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan dalam mempersiapkan diri untuk masuk IPO di bursa. Pendampingan ini nantinya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, tata kelola perusahaan, hingga strategi pemasaran yang nanti kita jelaskan lebih rinci mengenai sistem dan prosesnya dalam sesi seminar dan diskusi. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara hari ini. Semoga kegiatan forum pasar modal dapat memberikan banyak manfaat dan insight positif bagi kita semua, khususnya para UKM yang ada di Kota Pekanbaru. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya sampaikan sedikit pantun. Petang hari ke Alamaya, suasana kota indah memikat. Pasar modal peluang cemerlang, bisnis tambah makin kuat. Terima kasih. Selanjutnya, welcoming speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Riau kepada Bapak Masuri SH. Dengan hormat kami silahkan.
telepon Bapak Sujanto beserta jajaran. Oh ini Bapak, izin salam kenal. Kemudian Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia Bapak Christian Manulang. Izin Bapak, salam kenal juga. Tapi sesungguhnya Bapak anak saya juga orang Tapanuli Pak. Madanya berapa ya? Dan Ibu Sukarno. Mudah-mudahan nanti Pak matchnya di sini Pak. Mudah-mudahan. Kemudian yang saya hormati Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-47 Pos Memori Indonesia Bapak Dharma Setiadi. Selamat saya ucapkan juga selamat ulang tahun yang ke-47 Pasar Modal Indonesia. Mudah-mudahan semakin berkembang ya Bapak ya. Terus dan jajaran pejabat OJK dan Bursa Efek Indonesia yang hadir pada hari ini. Kemudian tentunya yang saya kita hormati narasumber WKU dan Komite Lembaga di Riau, para pelaku usaha yang hadir dan semua para undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya aturkan mohon maaf kondisi nggak begitu fix karena cuaca. Setelah berita dari Pak Polis diundang di OJK, saya bilang saya harus hadir demi dunia usaha, demi pengusaha, demi UMKM Riau. Karena sesungguhnya Bapak Ibu kita bersyukur dan terima kasih hari ini OJK itu menginisiasi dan melaksanakan seperti ini sosialisasi pasar modal sebagai salah satu pendanaan perusahaan yang selama ini kadang jadi keluhan bagi kita. Pengusaha-pengusaha kita sesungguhnya hari ini mau berkembang, itu so pasti kendalanya uang atau modal. Itu rata-rata mungkin 90%. Lalu kemudian alternatif cuma diperbankan saja. Nah kalau saya analogikan begini, Bank Indonesia itu Bapak, OJK ini ibu yang punya anak di beberapa bank di bawah. Lalu kita ini mitra anak-anaknya OJK. Hari ini OJK peduli bagaimana untuk menyelesaikan, bagaimana untuk menanggapi, bagaimana untuk memberi formula kepada dunia usaha. Lalu saya pikir ini luar biasa karena untuk menghadapi ekonomi ke depan tidaklah mudah Bapak Ibu. Karena kami juga kemarin habis rapat di Jakarta dengan target pertumbuhan 8% untuk pemerintahan baru, itu tidaklah mudah. Kita harus bergotong royong, harus bersama-sama. Maka Kadin yang hari ini punya tagline Kadin inklusif, kolaboratif dan progresif. Maka kami membuka ruang selebar-lebarnya. Ayo kita bergandengan tangan. Bukan begitu Bapak? Kita bergandengan tangan, kita kolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi kita. Yakin dan so pasti apa yang menjadi target ini akan tercapai. Tinggal waktu saja. Kalaupun kita barangkali menargetkan setahun pertumbuhan berapa persen,
merubah skema dan prinsip Kadin sebagai lembaga atau induk dunia usaha di bawahnya dan perlindungan dari dunia usaha dan pengusaha, tidak. Biarlah yang di atas itu dia rukun-rukun, kalaupun ada dinamika suruh dia berbaik-baik saja, cepat, dari bawahnya kelar. Saya kira itu Bapak Ibu, dan dengan saya mohon maaf kalau memang ada sesuatu kami siap kapanpun dihubungi. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama keynote speech oleh Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibe Aditya Jayantara. Dengan hormat kami silahkan. Yang saya hormati Bapak Masuri, SH, Ketua Kadin Provinsi
Kenapa? Saya tunjuk KTP saya. Tempat tanggal lahir Pekanbaru. Jadi saya pilih Pekanbaru. Cuma nasibnya lahirnya di RSUD, Pak. Kalau kakak saya di Kaltek Serumbai. Beda nasib. Waktu itu masih Kaltek Fasilik, kemudian saya turun Fasilik, sekarang berubah. Ini rangkaian ini kami sangat melihat, Pak, bagaimana potensi Sumatera itu tinggi. Kami tadi seperti Pak Christian sampaikan, Pak Diego juga. Setahun ini kita ada 5 sosialisasi terpadu dengan komitmen. Terpadu dalam arti survei endeminya kita dapat. Ini pertama kita Jambi, kedua kita Malang, kemudian ke Mataram, NTB, itu naik Makassar, balik-balik lagi ke Sumatera. Kita melihat ini milik ini bukan tanpa dasar. Dari tempatnya Pak Sujanto, PDB kita Riau ini 140 per semester 1 2024. Itu kalau di Sumatera ini nomor 2, kalau nationwide nomor 5 atau nomor 6. Jadi potensi itu yang kita lihat. Jadi kita nggak datang asal ke satu daerah, tapi memang kita lihat. Dari sisi emiten, ya memang cuma 2 tadi Pak Christian sampaikan. Transportasi satunya lagi di properti. Tapi jangan ini menjadi kita merasa kecil. Jawa Timur pun Pak, yang mungkin secara ekonomi skalanya, ekonomi skillnya itu adalah nomor 2, itu cuma 30 lebih. Setelah itu di bawah-bawah semua jumlah emiten. Jadi ini sesuatu yang kita perlu garap. Potensi PDB-nya ini yang tumbuhnya sekitar 3,7% year on year. Tapi dari sisi pemanfaatan pasar modal, ya, masih cukup masih rendah. Tadi Bapak Masri sampaikan, Mas Tommy barusan bilang ke Pak Presiden terpilih 8%, sampai dipanggil lagi Mas Thomas Iwan, yakin kan? Tugas kita bersama. Tugas OJK lebih spesifik lagi Pak Masri. Teman-teman ini pasti jauh lebih tahu dari saya. Statementnya media mengatakan goodbye era suku bunga tinggi. Artinya apa? Wah, ini bank, pelaku usaha angin segar. Tapi tentunya tidak semua memanfaatkan itu. Dan data-data tempat kami cukup banyak keluhan-keluhan, tidak semua BNPB.
Diamond kita genjot, dan program kita, target kita sampai 2027 itu 20 juta. Tahun ini kita year on year-nya kita targetnya 1,8 juta ya investor pembelaan itu. Dan kemudian mungkin nanti teman-teman bisa ditangkap aja, kita undang juga teman-teman dari Securities Investor Protection Fund Pak SIPR. Istilahnya apa Pak? LPS-nya di pasar modal Pak ya. Itu akan memberikan penjelasan. Dan satu lagi berdasarkan data dari teman kami Pak ya, analisis data. Lonjakan terbesar itu Bapak Ibu sekalian adalah di usia-usia rentang antara 25 sampai 40. Ini tadi karena Pak Masuri menyampaikan data nasional itu ada di kami mungkin, bukan ada di kami, mungkin kami lebih tahu. Lonjakan investor yang berdasarkan SHD terbesar itu pada waktu COVID 2021 sampai 2020 sampai 2022. Artinya guyonannya itu Pak Mansuri dan Bapak Ibu, daripada uang untuk ngopi untuk nongol, buka dia rekeningnya, bermain dia. Artinya apa? Kita punya uang untuk dia. Nah ini kita coba rubah mindsetnya, daripada kita sebelah hotel saya itu ada Ciputra Mall, daripada nongol, ternyata dia punya uang juga. SID terbesar pertambahannya investor itu ada di masa COVID. Nggak bisa nge-mall karena harus larangan dan harus pakai ini, dia buka laptop, buka rekening, main di situ. Tapi begitu normal lagi, konsumtif lagi. Nah, ini dari sudut pandang kami Pak ya. Sudut pandang kami ini yang perlu kita garap. Artinya suplainya kita garap juga, demandnya kita garap. Ini teman-teman OJK dan SAO, dia namanya sosialisasi terpadu. Mungkin di sini kita akan bicara dari sisi suplainya, nanti sore atau kemarin juga dengan Menteri kita sisi demandnya, investor kita garap. Mahasiswa-mahasiswa kita garap, pemain besar. Walaupun nanti dari segi kualitinya belum, kuantitinya kita garap dulu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini tugas besar bersama ya. Tadi Pak Masuri sampaikan 8% itu gak gampang, tapi sudah dicanangkan oleh Mas Thomas ya, sebagai program. Mari kita bahu-membahu, mohon dukungannya Pak Masuri, mohon dukungan Bapak Ibu pelaku usaha yang tentunya lebih berjiwa entrepreneur daripada kami Pak ya.
Mohon berkenan Bapak untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya pertukaran cenderamata antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kadin Provinsi Riau didampingi oleh Kepala OJK Provinsi Riau. Dengan ini kami turut mengundang Kepala OJK Provinsi dan Kepala Kadin Provinsi Riau untuk naik ke atas panggung. Baik, penyerahan yang pertama, cenderamata dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Kadin Provinsi Riau. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Kadin Provinsi Riau kepada Otoritas Jasa Keuangan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Baik, selanjutnya sesi foto bersama dengan peserta. Kami turut mengundang Bapak Edi Broto, Bapak Sujanto, Bapak Christian Manulang, Bapak Dharma Setiadi, Ibu Umi Kulsum, narasumber moderator dan tamu VIP lainnya untuk dapat bergabung. Untuk para peserta boleh kami mohon untuk berdiri dan menyesuaikan tempat untuk berfoto bersama. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh dengan gaya mengepal Bapak Ibu, saya pandu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya cuan Bapak Ibu? Gaya cuan. Baik, saya pandu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemaparan dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Officer Pengembangan Calon Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Ahmad Farhanur. Acara kami serahkan. Terima kasih Ibu Desi. Selamat pagi Ibu Bapak hadirin yang terhormat. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu dan Bapak untuk hadir dalam acara sosialisasi pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan yang merupakan rangkaian dari acara sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Masuri selaku Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, Bapak Christian selaku Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Bapak Aditya selaku Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, serta Bapak Triyoga selaku Kepala OJK Provinsi Riau, sehingga acara hari ini dapat berlangsung. Perkenalkan, saya Farhan dari Bursa Efek Indonesia yang pada pagi hari ini akan memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Pada hari ini kita akan membahas terkait berbagai jenis pendanaan, mulai dari securities crowdfunding atau SCF untuk skala usaha yang lebih kecil, penawaran saham untuk skala yang lebih besar, peran KSE sebagai penyedia layanan jasa kustodian sentral, dan penyelesaian transaksi efek di pasar modal, hingga mendengarkan kisah sukses dari perusahaan yang pernah mendapatkan pendanaan melalui SCF. Tujuan dari penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat memberikan insight kepada para pelaku bisnis jasa keuangan. Kami mengundang Bapak Adi untuk bergabung bersama kami. Ada Bapak Teguh Fahmi Arianda, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan. Setiadi, beliau merupakan Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi. Alfarisi, CEO dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa Pekanbaru. Kami mengundang Bapak Salman untuk bergabung bersama kami. Materi pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berikut. Ibu Bapak yang memiliki pertanyaan selama sesi presentasi dapat mencatat dan menyimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Bapak bertanya langsung kepada para narasumber di sesi tanya jawab yang telah kami sediakan. Dalam sesi tanya jawab nanti, mohon Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama dan usahanya. Pertanyaan dapat diberikan secara singkat, padat dan jelas, dan menggunakan bahasa yang santun. Kepada para narasumber, yaitu Bapak Adi, Bapak Fahmi, Bapak Dharma dan Bapak Salman, durasi pemaparan materi masing-masing 20 menit. Pada pagi hari ini kita akan memulai sesi dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak Adi terkait pengenalan securities crowdfunding. Kepada Bapak Adi, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.